Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Asidiki dengan NRP 1520023.072 akan mempresentasikan tugas pertemuan pertama dari PBO Praktikum. Tugasnya adalah sebagai berikut. Langsung saja. Mulai dari nomor 1, dari paling atas, package com my company PBO Prak 1. Ini adalah nama package yang kelas atau file kode ini berada. Digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait dalam project. Ya, seperti yang lihat di sini, ini ada com my company PBO Prak 1. Ini harus sama, yang sini sama sini harus sama. Lalu di sini ada import Java Auto Scanner, ini library buat ngebaca input masuk dari pengguna, input keyboard gitu. Public class PBO Prak 11 mendefinisikan kelas utama dan ini harus sama dengan nama file. Seperti yang kalian lihat di sini, ini PBO Prak 11 sama seperti nama file yang ada di sini, harus sama. Public static void main string arts. Ini ada banyak penjelasannya. Kita mulai dari public dulu. Public itu artinya prosedur ini bisa digunakan di dalam package, di luar package, di dalam kelas, dan di luar kelas. Lalu untuk static, artinya prosedur ini dapat dijalankan tanpa membuat objek dari kelas ini. Selanjutnya void, artinya prosedur ini tidak akan mengembalikan nilai. String arts adalah parameter untuk menerima input dari command line. Lanjut, ini untuk membuat objek scanner untuk membaca input. Intinya ini untuk mendeklarasikan scanner supaya nantinya bisa dipakai. In array nilai, ini inisialisasi array dengan panjang 5 elemen, seperti kalian lihat di sini, ini ada angka 5, untuk memasukkan nilai. Jadi nanti kita memasukkan nilai-nilai dan itu akan dimasukkan ke dalam array yang bernama nilai. Lanjut, ini adalah perulangan untuk setiap panjang dari array nilai. Jadi setiap indeks dari array itu bakalan ditelusuri satu persatu menggunakan for loop. Ya, untuk perulangan for saya akan jelaskan dulu mulai dari sini. Int i sama dengan 0 mendeklarasikan i sebagai integer dan memasukkan angka 0 ke dalam variabel i. I kurang dari nilai .length. Ini berarti dari sini dulu. Ini akan membaca panjang dari array nilai. Kan tadi 5 berarti seharusnya jadi i kurang dari 5. Dan ini adalah kondisi apabila terpenuhi maka perulangan harus dijalankan. I++ ini sama aja seperti i sama dengan i ditambah 1. Jadi ini akan dijalankan ketika iterasi ke i itu sudah selesai. System out print ini untuk memprint instruksi terminal. Jadi dia bakal memunculkan teks masukkan nilai ke i tambah 1 ke dalam terminal yang ada di sini. Nilai i scanner.nextInt memasukkan input ke dalam array nilai ke i. Setelah perulangan selesai, kita akan mendeklarasikan variabel maxmin yang mana akan menjadi wadah dari nilai maksimum dan minimum dari array yang sudah kita deklarasikan sebelumnya dan sudah kita masukkan sebelumnya juga. Untuk awal-awal kita akan memasukkan indeks ke 0 dari array nilai karena kita akan telusuri setiap indeksnya dari awal sampai akhir, dari 1, 2, 3, 4 ke 5 sampai seperti itu. Selanjutnya ini perulangan untuk menentukan nilai max-min dengan cara membandingkan tiap indeksnya dengan variabel yang sudah kita deklarasikan dan sudah kita masukkan. Ini apabila indeks i dari array nilai itu lebih besar dari variabel max, maka nilai yang ada dalam indeks tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel max. Intinya ini dibandingkan dulu nilai max dengan indeks ke i-nya, seperti itu. Sama halnya seperti yang variabel yang min. Jadi apabila indeks ke i dari array nilainya itu lebih kecil dari variabel min, maka dia akan dimasukkan ke dalam variabel min. Ini seperti itu. Setelah selesai perulangannya, dia akan memprint nilai terbesar dan nilai terkecil. Terakhir, scanner close. Ini fungsinya untuk menutup scanner untuk mencegah kebocoran sumber data. Baik, saya akan coba run program ini sekarang. Dan saya akan memasukkan nilai-nilai prima. Seperti 7, lalu 17, 13, 2, 3, dan setelah itu 11. Maka dia akan membaca nilai terkecil dan terbesarnya, lalu memprintnya di terminal. Seperti itu. Itu saja untuk nomor 1. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Baik, ini nomor 2. Oh ya, ini tidak akan saya jelaskan kembali karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi langsung saja, sistem outprint input kalimat. Ini akan memprint instruksi ke dalam terminal. Artinya, dia akan menampilkan teks input kalimat ke dalam terminal sini. Selanjutnya, string kata sama dengan scanner.nextLine mendeklarasikan variabel kata dengan data tipenya adalah string. Dan dengan scanner.nextLine ini memperbolehkan kita untuk memasukkan input dan menyimpan inputnya itu ke dalam variabel kata. Scanner.close menutup scanner karena kita sudah tidak perlu lagi scanner untuk memasukkan input. Selanjutnya, system on print line ini untuk print text sebagai hiasan saja di dalam terminal. Boolean is palindrome true.
Ini inisialisasi variabel yang akan menentukan kata tersebut palindrom atau tidak. String cek kata dot to lowercase mendeklarasikan variabel cek kata dengan data tipenya adalah string, dan kata dot to lowercase ini berarti uh, input yang sudah kita masukkan tadi sebelumnya, dan itu akan disimpan ke dalam variabel kata. Itu akan digunakan di sini, dan kata yang sudah kita masukkan tadi itu bakal dijadikan lowercase. Artinya apabila ada huruf besar, dia akan jadikan huruf kecil semua gitu. Intel length cek kata dot length ini untuk mengukur panjang kata yang sudah kita masukkan tadi. Lanjut kita ke perulangan yang mana ini akan menjadi penentu bahwa kata tersebut merupakan palindrom atau bukan. Inisialisasi i sebagai integer dan memasukkan angka 0 ke dalam i tersebut. Ini adalah kondisi di mana apabila kondisi ini terpenuhi, maka looping harus dijalankan. I plus plus ini sama aja kayak I sama dengan I ditambah 1, seperti itu. Dan ini akan dijalankan apabila iterasi I-nya itu sudah selesai. Oh ya, mengapa kondisinya seperti ini? Karena kalau kita mau ngecek kata itu palindrom atau enggak, kita harus ngebagi dulu katanya menjadi 2. Supaya gini, misalnya kata katak itu dibagi menjadi 2. Berarti ada huruf-huruf di kiri sama huruf di kanan. Huruf-huruf di kiri kita punya KA, huruf-huruf di kanan kita punya AK. Untuk T-nya kita nggak perlu bawa karena anggap aja ini sebagai cermin gitu. Nah, setelah itu kita akan mengecek dari posisi kiri sama kanan itu punya huruf yang sama nggak di posisi yang berseberangan. Misalnya posisi pertama, urutan pertama yang di kiri dulu ya, itu K. Berarti di kanan itu kalau yang terakhir adalah K juga. Sama, ya udah, berarti kita lanjut ke huruf kedua. Huruf kedua di kiri itu A, dan huruf kedua di kanan itu adalah A juga. Udah sama, ya udah selesai seperti itu. Dan katak itu adalah palindrom, harusnya seperti itu. Dan misalnya huruf yang berseberangan itu tidak sama, berarti ya kata itu bukan termasuk palindrom, seharusnya seperti itu. Ngomong-ngomong, dari yang saya omongin tadi, itu sudah menjelaskan kode berikut. Cek kata char at i itu adalah posisi huruf i, exclamation mark sama dengan artinya tidak sama dengan. Terus ini juga ada cek kata dot char at length dikurangi i dikurangi 1. Ini untuk menghitung posisi dari terakhir sampai ke paling dekat ke tengah. Nah, kenapa harus dikurangi 1? Karena, oh ya, saya lupa bilang, kalau posisi char juga itu harus dimulai dari 0 gitu, bukan dari 1. Sama seperti array yang punya indeks 0, 1, 2, 3, 4, yang mana itu panjangnya adalah 5. Sama seperti char juga, dia punya panjang 5, yang sebenarnya char at-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Tadi kalau misalnya kedua huruf berseberangan itu tidak sama, berarti is palindromnya akan dinyatakan false. Dan setelah itu dia akan melakukan break, yang mana ini artinya keluar dari loop for. Berarti kita langsung lanjut ke sini apabila ini if-nya itu terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, dia akan mengulang-ulang terus ditambah ini tambah 1, dia bakal ngecek posisi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai huruf-hurufnya habis seperti itu. Di sini apabila palindromnya true, maka dia akan ngeprint bahwa kata tersebut dinyatakan sebagai palindrom. Jika tidak, kata tersebut akan dinyatakan sebagai bukan palindrom. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjalankan programnya. Saya akan memasukkan kata malam, dan itu seharusnya adalah palindrom. Apakah benar? Ya, malam adalah palindrom. Program membaca dengan benar. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan kata yang bukan palindrom. Contohnya adalah nocturnal. Seharusnya bukan. Apakah betul? Ya, nocturnal bukan palindrom. Program sudah membacanya dengan benar. Ya, itu saja dari saya untuk tugas pertemuan pertama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.